Halo teman-teman, langsung saja. Di video kali ini, saya akan membahas film berjudul PS yang dirilis pada tahun 2014 di Amerika Serikat. Film bergenre drama ini mengisahkan seorang wanita berusia paruh baya bernama Louise yang telah menyandang status janda. Dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan seorang pria muda yang menarik, yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Louise, yang bekerja sebagai kepala bidang seni di sebuah universitas negeri di Kanada. Meskipun kehidupannya tergolong stabil, Louise sering merasa kesepian setelah perceraian dari suaminya Peter. Namun, keduanya masih terlihat akur, sering menghabiskan waktu bersama. Getting a manicure on Sunday. Suatu ketika, setelah makan siang, Louise menemukan surat lamaran untuk posisi asisten yang ditujukan kepada seorang bernama Scott. Merasa terbebani dengan tugasnya, ia memutuskan untuk menghubungi Scott. Scott tampak senang ketika menerima kabar bahwa lamarannya diterima. We received your application today. Dan Louise pun mengundangnya untuk wawancara keesokan harinya, sambil meminta Scott untuk membawa portofolio seni miliknya. 1 bulan kemudian, saat mengunjungi rumah ibunya, Louise menemukan sebuah kotak dengan sketsa wajah seorang pria yang membuatnya tertegun. Sepertinya, ia memiliki koneksi dengan sosok tersebut. Keesokan harinya, Louise menunggu kedatangan Scott di kantornya, berdandan rapi untuk kesempatan ini. Ketika Scott akhirnya datang, Louise terkejut mendengar bahwa Scott telah menghilang selama 20 tahun. But, at the end of the day... Perbincangan mereka berlanjut, dan Scott pun memberikan portofolio kerjanya. Di tengah suasana sore yang hangat, Louise mengajak Scott untuk berbincang di apartemennya. Setelah sampai di apartemen, Louise yang penuh semangat mengajak Scott untuk bersantai dengan segelas anggur. Scott memperhatikan sebuah lukisan dan bertanya apakah Louise pernah dilukis tanpa sehelai benang, mengingatkan pada film Titanic. Louise mengakui bahwa ia pernah melakukannya sekali, dan Scott menawarkan untuk melakukan hal serupa. Long time ago. Tawaran ini membuat Louise tersenyum, dan suasana menjadi semakin hangat. Dengan sedikit pengaruh alkohol, mereka mulai saling menyentuh, dan akhirnya melanjutkan ke momen intim yang sudah lama dinanti-nantikan. Setelah peristiwa tersebut, Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louise untuk memberi kabar kepada ibunya. Hal ini menunjukkan betapa nyaman dan dekatnya hubungan mereka. I think I should probably take a shower. Sebelum pulang, Scott mengajak Louise untuk jalan-jalan di lain waktu, sebagai cara untuk memperkuat kedekatan mereka. Take all the time you want. Tomorrow night. Keesokan paginya, Louise dengan antusias menceritakan kepada temannya bahwa ia sedang mendekati seorang pria muda. Meski merasa bahagia, ia juga menemui mantan suaminya, Peter, yang mengetahui tentang hubungan barunya. Dalam perbincangan tersebut, Peter mengungkapkan pengakuan mengejutkan bahwa ia telah terlibat dalam hubungan dengan orang lain saat mereka masih bersama. Oh God. Louise pun marah dan mengusir Peter, merasa dikhianati. I fucking hate stuff. Myself to you. Keesokan harinya, Scott datang dan melihat kesedihan di wajah Louise. Told me some stuff about us. Setelah mendengarkan cerita sedihnya, Scott berjanji akan berusaha membuat Louise bahagia dan jujur mengenai perasaannya. Louise pun kembali bersemangat dan siap memulai lembaran baru bersama Scott. Okay, it's just you and me. Malam harinya, mereka pergi makan malam, dan Scott kembali menggoda Louise, berjanji akan melakukan apa saja untuk kebahagiaannya. Oh, they had a green thumb. Mereka berbagi ciuman di tengah keramaian. Tetapi tidak lama kemudian, seorang teman Scott muncul dan menyebut bahwa Scott adalah seorang
playboy yang baru saja mengakhiri hubungan. Are you aware that F. Scott Hughes? Louis berusaha tidak peduli, meski ada sedikit ketegangan. Setelah itu, di apartemen Louis, mereka kembali merencanakan kegiatan intim, tetapi Scott meminta Louis untuk membayangkan dirinya sebagai mantan suaminya. Ini membawa Louis pada momen refleksi, dan mereka pun melanjutkan kegiatan malam itu. Keesokan paginya, Louis terbangun sendirian, dan merasa hancur ketika mendapati Scott telah pergi. Kembali ke rumah ibunya, ia merasa kehilangan dan berjuang dengan rasa sakitnya. Ia mengingat masa lalu, bahkan menanyakan kepada adiknya tentang hubungan dengan mantan suaminya. About you sit there with such Louis juga menemui sahabatnya, tetapi justru mendengar bahwa Scott tidak puas progress, did you? But enough. dan mungkin mencari seseorang yang lain. Kecewa, Louis merasa tertekan. Me wheezy. I loved him. Bulan berikutnya, Louis berusaha untuk bangkit dan bertemu kembali dengan Scott, menanyakan tentang perbuatannya. Konflik pun muncul ketika Scott berhadapan dengan Peter, Peter. Yeah. Who? di mana keduanya berdebat tentang Louis. Scott merasa kecewa ketika Louis menghabiskan waktu dengan Peter. Yeah, man, you better let her handle this. You watch your tone. Namun, Louis menegaskan bahwa mereka tidur terpisah. Akhirnya, Louis mulai peduli pada dirinya sendiri, berolahraga, dan merelakan Peter sepenuhnya. Ia memutuskan untuk move on, mengakhiri hubungan dengan Peter secara baik. Louis pun menghadiri pameran seni yang menampilkan karya Scott, terpesona oleh hasil kerja kerasnya. Scott diterima bekerja di universitas yang sama, dan mereka menutup hari itu dengan sebuah ciuman di tempat umum. Film ini berakhir dengan pesan moral bahwa meskipun hubungan bisa berakhir, selalu ada kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada permintaan film lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru.